Baik, silakan Bang Rod. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa untuk perdana belajar bersama, sharing bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1 sebagai dasar dari mata kuliah Aljabar di berikutnya, yaitu Aljabar Linear Elementer 2, Aljabar 1, Aljabar 2, dan seterusnya. Karena materi ini sangat penting, diharapkan kawan sekalian, teman-teman dan rekan mahasiswa sekalian, benar-benar mempelajari materi ini dengan sebaik-baiknya, secara hierarkis dari awal sampai akhir, tanpa meninggalkan satu dari materi sekalipun. Selamat malam semuanya, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Perkenalkan saya Roni Faisal, alumni dari S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka Angkatan 2017-1 lulusnya. Alhamdulillah saat ini saya posisi ada di Jember, saya ikut di UPBJ UT Jember. Selamat malam teman-teman semua yang mungkin sama dengan saya, beberapa kali waktu saya cek ada yang dari UT Jember juga ya. Selamat datang dan salam kenal semua dari saya, dan semoga dengan belajar ini saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti mendapatkan nilai yang memuaskan, lulus dapat nilai A semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai belajar kita pada malam hari ini, saat ini juga saya perkenalkan juga saya telah menempuh pendidikan S2 pendidikan matematika. Konsentrasi saya memang di pendidikan aljabar. S2-nya saya ambil pendidikan, dan insya Allah di S3 ini kebetulan saya juga ngambil konsentrasi untuk pendidikan aljabar. Untuk malam hari ini supaya lebih tepat sasaran, saya akan bagi beberapa materi dan beberapa termin ya untuk belajar supaya terarah begitu. Sementara nanti untuk di awal saya akan menyampaikan beberapa materi, terutama target materi yang mana sudah saya susun di file Word yang nanti akan saya tampilkan di share screen. Target belajar apa yang akan kita penuhi mulai malam hari ini sampai Desember insya Allah nanti menjelang ujian semester ya, kalau nggak salah begitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua nanti selepas penyampaian materi kita bisa berdiskusi secara langsung. Mungkin ada yang perlu kita bahas bersama. Saya lagi ini forumnya tidak seperti di antara dosen dengan mahasiswa ya, karena saya bukan dosen teman-teman sekalian. Di sini kita belajar bersama. Hanya mungkin sharing pengalaman antara dulu pernah saya menempuh mata kuliah ini dengan yang sekarang. Mungkin teman-teman ada juga yang informasi baru, ada yang lebih paham atau lebih menguasai, bisa share di sini. Hakikatnya kita saling belajar bersama seperti itu. Baik, untuk pertama sudah saya sampaikan format belajarnya. Jadi nanti kita mendengarkan materi yang saya uraikan. Kebetulan nanti materi akan saya ambil dari sumber utama kita belajar, yaitu BMP, modul kita, yaitu edisi 2, Aljabar Linear Elementer 2, edisi 2. Itu saja mungkin. Nanti lain-lain sambil jalan saja ya, karena ini pertama. Sebelum saya mulai, saya juga mengaturkan, mohon maaf jika kalau nanti
ada gangguan sinyal karena di sini masih agak susah. Yang kedua, mungkin nanti jika ada hal secara teknis yang mengganggu belajar, bisa disampaikan di forum chat ya. Mungkin nanti ada suara saya terlalu lirih atau mungkin kecepatan begitu, atau ada beberapa hal silakan langsung di chat saja nanti. Jika memang ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, juga teman-teman bisa langsung unjuk tangan saja begitu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian sebelum saya mulai? Sebelum saya mulai, monggo mungkin ada yang sampaikan dulu. Baik, kalau tidak ada, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya, host. Boleh Bang Ron. Baik, siap. Terima kasih. Nah, ini baik. Nah, ini adalah silabus kita belajar bersama teman-teman sekalian yang tergabung di format S1 Matematika FST Universitas Terbuka. Ini adalah hierarkis materi yang akan kita pelajari selama kurang lebih 12 sampai 13 pertemuan nanti. Harapannya teman-teman sekalian bisa membuka dan memberikan kode pada modul yang sudah diterima begitu. Jadi silakan diberi kode mata kuliah kita aljabar linear elementer 1, kita kasih kode halaman-halamannya begitu. Ini materi ini kita pelajari tanggal berapa dan tanggal berapa. Insya Allah nanti akan saya kirim di forum chat ya. Ini Selasa tanggal 28 September kita belajar pengertian matriks. Kemudian Maaf Kak Roni. Ya. Gambarnya buram. Gambarnya buram. Gambar Ya. dari share screen-nya. Enggak terlalu jelas ya? Iya, buram. Oh, buram. Baik. Oke. Sebentar. Baik, bagaimana? Masih buram? Kalau di saya masih, Kak. Oh, masih ya. Boleh ada yang SS mungkin? Di SS mungkin? Ada yang bisa kirim ke di grup WA saya di SS buramnya seperti apa sehingga mungkin nanti bisa saya perbaiki. Ya, apakah ini masih buram? Masih, Kak. Masih, Pak. Baik. Ya. Masih kurang jelas ya tulisannya? Iya, Mas Ron, masih kurang jelas tulisannya itu. Kabur ya? Atau enggak bisa dibagiin enggak ya, Mas Ron? Oke, siap. Saya kirim di grup aja ya. Iya, biar mereka juga bisa buka gitu kan. Baik. Saya kirim habis ini.
Ya, materi sudah saya kirim, bisa dicek terlebih dahulu. Monggo silahkan. Kak Roni mungkin bisa on off cam dulu, takutnya karena sinyal gitu. Makanya buram. Coba saya screen lagi. Udah jelas belum nanti? Kalau semisal Kak Roninya off cam. Gimana? Sudah jelas? Belum jelas, Kak. Tapi nggak apa-apa, Oh iya, masih udah ada di WA masih ini kan. kelihatan ya. Oh, baik, baik, baik. Sambil dilihat aja ya. Monggo silahkan sambil dilihat begitu. Sebentar. Tapi kalau di saya udah agak bisa kebaca. Iya, Nah, ini. berarti harus off cam dulu kayaknya ya. Iya, harus off cam mungkin. Baik, baik. Terima kasih. Sebentar. Baik, saya ulang kembali. Mohon maaf, ada kendala teknis ya. Saya ulang kembali. Ini adalah target persebaran materi yang akan kita bahas selama kurun waktu 13 pertemuan dari mulai hari ini, Selasa 28 September 2021 sampai Selasa 21 Desember 2021. Mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1 ini terbagi jadi 6 modul. Lagi ada gangguan sinyal kayak Mas Roninya. Nanti tunggu ya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman ya, saya tiba-tiba keluar sendiri nih. Baik, saya lanjutkan kembali share screen-nya. Ya, saya ulang kembali. Berikut ini adalah silabus materi, target materi belajar kita dari mulai hari ini Selasa 28 September 2021 sampai Selasa 21 Desember 2021. Perlu diketahui bahwa modul Aljabar Linear Elementar 1 ini terdiri atas 6 modul, setiap modul itu terdiri atas 2 kegiatan belajar. Karena memang SKS-nya kecil ya, pendek sekali, jadi sangat efektif dan mudah saya yakin dari teman-teman untuk mempelajarinya. Saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan peluang belajar ini, yaitu setiap kali kita pertemuan mulai hari ini, seperti yang terdapat pada layar rekan-rekan semua, dari mulai tanggal 28 hingga tanggal 21 Desember. Nah, untuk malam hari ini, saya akan belajar bersama dengan Mas dan Mbak-mbak sekalian tentang pengertian matriks yang bisa dicek pada modul 1
KB1. Apa yang perlu dipelajari bisa kita cek nanti di awal modul. Berikut saya tampilkan modulnya. Sambil teman-teman mungkin bisa ngecek ya, modul-modul yang bisa didapatkan secara online maupun di virtual library UT. Baik, modul aljabar linear elementer 1 ini yang kita pakai adalah edisi yang terbaru, yaitu edisi 2. Penulisnya adalah Bapak Pamuncak dengan almarhum Pak Warsito, pakar kalkulus kita yang beberapa waktu lalu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Allahumma warhamhu wa'fu anhu. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Teman-teman sekalian, ini adalah penampakan modul dari aljabar linear elementer 1 tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Nah, ini dia. Di pertemuan pertama, kita akan bahas KB1, di pertemuan kedua nanti kita akan bahas KB kedua modul 1, dan seterusnya. Nah, teman-teman, untuk mempelajari aljabar linear elementer 1 ini, teman-teman tidak bisa atau tidak disarankan untuk loncat-loncat ya. Karena memang materinya dari mulai awal sampai akhir ini saling berkaitan, saling berhubungan, sehingga teman-teman sekalian disarankan untuk belajar dari awal, terurut mulai modul 1 sampai modul ke-6. Nah, bisa teman-teman lihat sekalian, ini adalah peta kompetensi yang saya ambil dari BMP aljabar linear elementer 1. Seperti yang saya sampaikan tadi, matriks 1 sebagai dasar dari belajar aljabar linear elementer 1 diikuti dengan modul 2, modul 3, modul 4, 5, 6, dan seterusnya. Meskipun di sini setelah modul 1 kita bisa belajar langsung di materi ruang vektor R2 dan R3, tapi disarankan untuk lebih baik belajar dari modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama adalah tentang matriks ya. Pernah kita pelajari waktu semasa di bangku SMA, SMK, Madrasah Aliyah ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Hanya saja mungkin nanti yang saya harapkan ketika kita belajar bersama di modul 1 KB1 ini, teman-teman lebih cenderung fokus kepada konsep-konsep dan teorema-teorema. Karena memang konsep-konsep dan teorema-teorema ini nantilah yang akan menjadi dasar kita belajar yang membedakan antara waktu kita di SMA. Tapi secara praktis, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar ini di bangku SMA atau SLTA. Teman-teman sekalian, di modul 1 ini, harapannya teman-teman indikator ya, indikator bahwa teman-teman yang harus dikuasai ada 10. Yang pertama, teman-teman harus bisa menjelaskan pengertian matriks. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran matriks, menentukan jenis matriks, menjumlahkan, mengalikan dua matriks dengan bilangan real, dan mengalikan dua buah matriks. Yang kelima, menentukan suatu matriks merupakan matriks bujur sangkar. Kita nanti juga akan membahas tentang matriks singular dan non-singular, menentukan inverse matriks berukuran 2x2, kemudian ada sifat-sifat matriks inverse, transpose matriks, dan matriks simetris. Ini insya Allah sekali lagi sudah teman-teman pelajari di bangku SMA. Baik, untuk malam hari ini sesuai dengan yang saya janjikan tadi, kita akan belajar tentang pengertian matriks. Di sini nanti kita akan sedikit menyinggung tentang sifat-sifat bilangan real yang kemungkinan oleh teman-teman sudah dipelajari di materi kalkulus 1. Saya kira ini tidak terlalu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Beberapa sifat dari mulai sifat komutatif, kemudian sifat asosiatif, kemudian ada sifat identitas, inverse, dan distributif. Saya yakin teman-teman tidak terlalu susah ya untuk mempelajari ini. Jadi saya langsung bahas saja di halaman 1.3, pengertian matriks. Teman-teman sekalian, kalau kita belajar tentang matriks ya,
maka kita tidak akan jauh-jauh dari masalah-masalah linear. Masalah-masalah linear ini adalah masalah-masalah yang mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman juga pernah belajar di SMA dulu, kita pernah belajar optimasi, memaksimumkan keuntungan atau meminimkan kerugian. Nah, betul sekali bahwa pembahasan matriks ini arahnya nanti akan ke sana. Teman-teman sekalian, karena memang amanat yang disampaikan oleh panitia formats bahwa tugas saya adalah membantu teman-teman mempelajari modul, maka step by step mari kita bahas modul ini. Mungkin nanti agak sedikit bertele-tele, tetapi tidak semua akan saya bacakan. Cukup nanti beberapa poin-poin yang sekiranya menjadi inti dari pembahasan kita di KB1 ini akan saya bacakan. Ketika dirasa memang di situ cukup dipahami, maka akan saya lewati. Nanti kita akan diskusi beberapa soal saja untuk lebih memahamkan teman-teman. Kita mulai yang pertama, pengertian matriks. Di sini dicontohkan tentang banyaknya kemeja polos merek A yang terjual dalam bulan Juni 1996 pada tabel sebagai berikut. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 baris dan 5 kolom ya. Saya yakin teman-teman sudah paham ini, karena memang nanti arahnya matriks ini adalah teman-teman terbiasa dengan istilah kolom dan istilah baris. Yang teman-teman kalau misalkan belajar di Excel ya, nah ini sudah terbiasa. Kita cek di sini, di tabel ini tersedia untuk kolom 1 ke bawah, kita kenal ada warna putih, biru, abu. Hilang lagi suaranya ini. Sinyalnya agak jelek di Mas Roni itu. Ya, sinyal ya kayaknya. Halo? Saya share screen lagi ya. Iya Mas Roni, sinyalnya kurang jelek. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Mohon maaf ini ya. Mungkin ada sinyal. Ya, keluar lagi Mas Roni. Teman-teman semua ada modulnya kan? Ada Bang. Ada Kang. Ada. Baik, saya gunakan 2 device ini. Satu menggunakan HP dan satunya menggunakan laptop. Boleh. Atau Mas Roni? Ya. Atau boleh saya yang share screen ya? Oke, baik. Modulnya aja ya yang di Iya, ini ya. modulnya. Baik, Iya. baik. Modulnya kayaknya sudah ada di grup pengajar deh kayaknya, Mas. Iya, saya ada modul Baik. AL1. Ya, coba dibantu Mas untuk share screen ya.
Iya, coba ya. Apa nih? Gimana Mas Roni? Ada? Baik, siap. Yang halaman 13, Mas. 1-3 ya. Oke. Yang ini. Ya, betul. Bagi teman-teman bisa kelihatan kan? Bisa ya? Bisa Kak, Baik, cukup baik. jelas. Ya, baik. Saya lanjutkan kalau begitu. Bentar. Baik. Baik. Saya ulang kembali. Teman-teman, saya yakin sudah familiar ya dengan bentuk-bentuk matriks. Dan ini adalah konsep matriks yang pertama. Kalau kita cek di sini ada kolom, ada baris, begitu. Kalau kita cek total semua, warnanya ada 4, berarti ada 4 baris. Dan di sini juga kita temukan ada 4 kolom di situ. 4 kolom menunjukkan ukuran, begitu. Jadi matriks ini bisa dikatakan ukurannya 4x4. 4 warna dan 4 ukuran. Cek lagi di bawah. Di sini ada daftar kadar gizi dan harga bahan makanan. Kita cek bahannya ada berapa teman-teman? 5 ya. Kemudian gizi yang terkandung ada berapa? 4. Baik, berarti matriks ini berukuran 5x4. Berikutnya kembali, kita masuk ke bawahnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Ini yang saya maksud tadi, teman-teman mulai sekarang harus terbiasa dengan definisi-definisi ini. Bisa mungkin sambil dihafalkan ya. Yang pertama adalah matriks ini adalah jajaran bilangan real berbentuk persegi panjang. Jajaran ini kan berarti sama saja dengan himpunan ya. Bisa juga dikatakan kumpulan yang tersusun dengan aturan. Yang kedua, bilangan real yang terdapat dalam jajaran yang bentuk matriks kita sebut dengan unsur matriks. Yang ketiga, matriks berukuran M kali N adalah matriks yang terdiri atas M baris dan N kolom. Sehingga setiap baris memuat N bilangan dan tiap kolom memuat M bilangan. Mas Arel bisa langsung di halaman 1.4 ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita coba cek di bawahnya. Nah, ini notasi abstraknya ya. Cara menuliskan matriks umum berukuran M kali N, kita lihat misalkan kita mempunyai sebuah matriks A, elemennya adalah A, misalnya seperti itu. Kita cek di sini ada A11. Artinya ini adalah unsur matriks A. Kebetulan matriks A kita tulis huruf kapital, sedangkan anggota dari matriks kita tulis dengan menggunakan huruf kecil begitu. Kalau misalkan ini kita punya matriks B, maka anggotanya dengan mudah kita sebut saja dengan B kecil. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk yang pertama, kita punya A11. Artinya, apa ini? Artinya, unsur A di baris pertama, kolom pertama. Betul sekali, betul. Kemudian kita pindah ke sebelah kanan. Kita punya A12, kira-kira apa teman-teman maksudnya? Baris pertama, kolom kedua. Iya, betul sekali. Dan seterusnya. Sampai kita temukan di baris paling kanan, baris pertama paling kanan, A1N. Artinya ini adalah
unsur A di baris pertama untuk N kolom sekian. Begitu juga berlaku untuk yang baris kedua, paling kanan sendiri tak hingga, bisa kita tulis A2N. Artinya unsur dari matriks A dengan M adalah baris dan N adalah kolom. Biasanya bagi pemula belajar aljabar linear elementer ini bisa masih agak bingung antara didahulukan baris dulu atau kolom terlebih dahulu. Nah, kemudian diperjelas bahwa unsur-unsur di dalam matriks yang kita sebut dengan A11, A12 sampai AMN, di mana MN ini adalah indeks, bisa kita wakili dengan unsur AIJ, di mana unsur A indeks I ini berlaku seperti barisan bilangan asli, 1 dan seterusnya. Kalau misalkan kita buat I-nya misalnya -1 dan 0, apakah kira-kira bisa, teman-teman? Sekali lagi, kalau misalnya unsur dari matriks A adalah AIJ dengan syarat I adalah bilangan asli 1 sampai M tak hingga dan J adalah bilangan 1 sampai N tak hingga. Pertanyaan saya adalah apakah I dan J ini bisa kita buat 0 atau negatif? Tidak. Tidak. Alasannya apa, teman-teman? Bilangan asli. Bilangan Ya, asli betul 0 dan sekali. -1 bukan bilangan asli. Betul sekali, jawabannya tepat sekali. Terima kasih. Dan juga secara logika ada yang bisa menjelaskan secara logika artinya mengapa di sini ya secara konsep ya oke lah bilangan asli ya. Secara logika misalnya A0-1 kemungkinannya apa, teman-teman? Logikanya posisi sih, emang ada posisi -1. Iya, betul sekali. Betul. Secara mudah sekali seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih ya. Nah, saya kira ini tidak perlu dibahas kembali. Saya kira teman-teman sudah cukup paham ya dengan penjelasan tadi. Kita lanjut ke berikutnya di contoh 112. Nah, di sini kita lihat ada matriks K, teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat di halaman 1.5. Kira-kira di K ini berapa baris, berapa kolom, teman-teman? Empat baris, 4 kolom. Baik, sehingga ukurannya kalau kita tulis bagaimana? Indeks K berapa kali berapa, teman-teman? 4 kali 4. Baik, 4 kali 4. Bagaimana misalkan saya mau tanya K43 kira-kira menunjukkan bilangan unsur yang mana, teman-teman? Ya? 7. 7. Kemudian K24? 4. Baik. K44? 2. Baik. Bagaimana cara membuat notasi untuk unsur 16, teman-teman? Bagaimana meletakkan atau menentukan K32. 16? Gimana? K32. K32, betul sekali, teman-teman. Jadi 16 posisinya ada di baris 3, kolom ke-2. Luar biasa. Saya kira tidak perlu dipanjang kembali, teman-teman. Baik, ini insya Allah sudah cukup ya. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini ada kasus yang cukup menantang, teman-teman. Di contoh yang ketiga, kita cek di sini. Ada 3 contoh matrik, teman-teman. Yang pertama ada matrik A, berukuran berapa nih? 3 kali 5. Matrik A, yang bagian C. Berapa baris ini, teman-teman? 2 kali 3. Iya, betul. 2 baris dan 3 kolom. Kemudian matriks yang B? 3 kali 3. 3 kali 3, dan yang C? 2 kali 3. Baik, kita lihat, teman-teman. Adakah sesuatu unsur di matriks A yang ganjal di sini?
Ada simbol. Ya, ada simbol. Dan jelas simbol ini tidak bisa didefinisikan. Seperti yang kita sampaikan tadi, anggota-anggota dari matriks ini unsurnya harus berbentuk bilangan real. Dan simbol ini tidak termasuk bilangan real. Kemudian yang kedua, kita juga menemukan posisi pi, teman-teman. Kita cek. Ada posisi pi, kemudian ada sesuatu yang hilang di situ. Kira-kira di bagian mana? Ya, di bagian mana, teman-teman? 2 berapa? kali 3. P berapa? 2 kali 3. Ya, P2 kali 3. Jadi baris kedua, kolom ketiga, kita tidak menemukan unsur di sini. Jadi, matriks B bukan matriks B. Kemudian yang C, kita cek C. Secara matriks C ini lengkap semua, tidak ada unsur dari matriks yang kosong. Hanya saja kita temukan apa di situ, teman-teman? Akar. Ya, akar dari negatif 5. Ini termasuk dari bilangan kompleks. Yang kemungkinan teman-teman nanti akan pelajari di semester-semester atasnya. Ada fungsi kompleks di situ. Nah, untuk karena malam ini kita fokusnya ke elementer ya, jadi aljabar linear elementer, kita batasi dulu untuk tidak membahas bilangan kompleks. Hanya saja kalau teman-teman memang penasaran dengan materi ini, nanti teman-teman juga bisa browsing, searching di perpustakaan UT, di situ ada modul fungsi kompleks. Cuma malam ini saya batasi untuk pembahasan di aljabar linear elementer saja. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini dia. Saya harapkan teman-teman juga lebih aktif membuat rangkuman ya teman-teman. Jadi selain walaupun kita punya modul, harapan saya, pengalaman saya dulu waktu kuliah di UT ya, saya bersyukur untuk yang modul sekarang ini lebih bagus, sistematis, dan up to date dibandingkan modul saya yang dulu jadul-jadul yang masih kodenya MATK terbitan tahun 90-an itu ya teman-teman. Nah, ini yang saya minta teman-teman untuk aktif membuat catatan, rangkuman, karena memang istilah-istilah ini nanti akan teman-teman temukan kembali di materi kita di belakang-belakang, modul belakang, dan juga nanti teman-teman juga akan menemukan istilah-istilah ini di pembahasan dari mata kuliah aljabar 2 dan aljabar linear elementer 2. Sehingga teman-teman ketika menemukan istilah ini, teman-teman tidak perlu buka-buka lagi di modul aljabar linear elementer 1. Konsep pertama, istilah pertama. Kita akan mengenal yang disebut dengan matrik baris. Matrik baris ini adalah sebuah matrik 1 kali N, di mana 1 ini adalah menunjukkan apa teman-teman? Baris atau kolom? Baris. Baris. Sedangkan N adalah menunjukkan? Kolom. Kolom. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Hipotesis? Kira-kira apa kesimpulan dari matriks baris adalah matriks 1 kali N? Matrik yang Bagaimana? hanya punya 1 baris saja. Baik, betul. Jadi matriks baris ini adalah matriks yang mutlak hanya mempunyai 1 baris saja, tetapi bisa sebanyak N tak hingga dari kolom. Nah, ini akan teman-teman temukan nanti permasalahan seperti ini ketika kita belajar di aljabar linear elementer 2, teman-teman. Nah, kebalikan dari matriks baris adalah matriks kolom, yaitu matriks yang mempunyai ukuran M kali 1, di mana M ini menunjukkan apa, teman-teman? Kolom. Baris. Baris ya, baris. Iya. Sedangkan I1 maaf adalah menunjukkan Kolom. kolom. Ada yang bisa membuat kesimpulan? Hipotesisnya kira-kira? Matrik kolom adalah? Yang kolomnya cuma 1. Iya, bisa demikian. Ada yang tambahan lainnya? Kolomnya 1, barisnya sampai M tak hingga. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi demikian. Teman-teman, saya berharap teman-teman bisa melakukan banyak banyak analisis, kemudian banyak hipotesis, karena ketika kita mempelajari suatu konsep ini nanti cukup membantu kita ketika kita ada konsep-konsep, ada pengertian-pengertian. Terutama nanti teman-teman akan diuji cara menganalisis dan hipotesis ketika menempuh mata kuliah geometri, teman-teman. Jadi saya berharap mungkin dengan cara seperti ini teman-teman nanti sambil belajar ya,
untuk menganalisis dan membuat hipotesis. Kita lanjutkan teman-teman di contoh 1.1.3. Kita cek di sini ada matriks baris A yang unsurnya adalah 0, 1, 3, min 1. Kita buktikan teman-teman. Apakah matriks baris ini hanya terdapat satu baris? Ya. Betul. Berapa kolom teman-teman? 4. 4. Di sini 4 mewakili rumusan apa tadi? N atau M? N. N. Baik, betul sekali. Kemudian kita pindah ke matriks kolom B. Matriks kolom B, kita cek. Ada berapa baris teman-teman? 4. Kemudian ada berapa kolom? 1. Baik, di sini M diwakili oleh berapa? Oleh 4. Baik. Kita cek ke sebelahnya. Matriks kolom C. Kita cek di sini. Apakah matriks C ini juga disebut matriks kolom? Ya. Ya, alasannya apa teman-teman? Satu kolom 5 baris. Baik, hanya mempunyai satu kolom. Barisnya ada berapa? 5. 5. Berarti 5 di sini mewakili M atau N? M. Ya, baik. Teman-teman nanti bisa membuat catatan, membuat kesimpulan-kesimpulan bagaimana ciri-ciri dari matriks baris dan matriks kolom. Kita lanjutkan teman-teman ke definisi berikutnya. Setelah kita mengenal matriks baris dan matriks kolom, kita mengenal ada matriks bujur sangkar orde N. Sebuah matriks bujur sangkar orde N ini adalah matriks yang ukurannya adalah N kali N. Nah, kira-kira apa yang bisa teman-teman bayangkan dengan matriks bujur sangkar ini, teman-teman? Sebelum kita lihat contohnya. Jumlah baris dan kolomnya sama. Betul sekali. Ada yang mengatakan, saya pernah baca di buku Stephen Cillian ya, kalau teman-teman punya terbitan Erlangga itu, jilid kelima, edisi kelima, matriks bujur sangkar ada yang mengatakan adalah matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah atau banyaknya sisi atau banyaknya baris dan kolomnya adalah sama. Betul sekali teman-teman. Kita lihat ini. Nah ini teman-teman. Nah, matriks A ini mempunyai ukuran berapa teman-teman? Baris berapa? 1. 1. Kolom? 1. Apakah memenuhi syarat N kali N? Iya. Memenuhi. Iya betul. Yang B teman-teman. Ukurannya berapa kali berapa nih? 2 kali 2. 2 kali 2. Sementara yang C? 4 kali 4. Nah, dari sini kita bisa membuat istilah baru teman-teman. Ukuran yang teman-teman katakan tadi, baris M kali N atau matriks bujur sangkar N kali N, ini disebut juga dengan orde, teman-teman. Ada yang mengatakan orde, ada yang mengatakan orde. Di sini kita gunakan orde. Jadi kalau misalkan kita tulis orde 2, berarti matriks ini adalah matriks bujur sangkar dengan baris sebanyak 2 kali 2. Kemudian ada juga orde 4, berarti matriks ini ukurannya adalah baris 4 kolom 4. Baik, seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Misalkan ada matriks yang berukuran 2 kali 3. Apakah itu bisa dikatakan orde 2 atau 3, teman-teman? Tidak. Tidak. Alasannya apa kira-kira, teman-teman? Ada yang bisa bantu? Misalkan saya punya sebuah matriks berukuran barisnya 2, kemudian kolomnya 3. Banyaknya baris dan kolom tidak sama. Jadi Betul sekali. Ya, betul. Terima kasih, Mas. Jadi, betul sekali. Jadi, pendefinisian dari orde ini hanya berlaku kepada matriks bujur sangkar. Artinya, baris dan kolomnya adalah benar. Luar biasa, teman-teman. Baik, masih kuat untuk belajar ya. Ini saya agak berceramah banyak ini. Terima kasih. Saya lanjutkan ke definisi 1.1.4. Kita mempunyai ada lagi 3 istilah nih teman-teman. Kalau tadi kita berkutat pada nama-nama matriksnya, jenis-jenis matriksnya, sekarang kita masuk ke unsur-unsur di dalam matriksnya. Yang pertama, kita punya istilah unsur diagonal. Yang kedua, kita punya unsur atas diagonal. Dan ketiga, kita punya unsur bawah diagonal.
secara definisi, unsur diagonal ini adalah sebuah unsur dari unsur matriks A bernilai I-nya K, J-nya K, dengan K adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara N, inilah yang disebut dengan unsur diagonal. Nah, ini mau dipahami secara definisi dulu ya teman-teman. Yang kedua adalah unsur matriks A dengan posisi, mohon maaf, yaitu IJ dengan J ini harus lebih besar daripada I, dan nilai I adalah 1, 2, 3 yang merupakan barisan bilangan asli sampai N. Sementara J adalah juga berupa bilangan asli 1, 2, 3 sampai N. Maka kondisi seperti ini disebut dengan unsur atas diagonal. Berikutnya teman-teman, kita cek lagi di definisi kedua. Definisi kedua ini kebalikan dari definisi ketiga, maksud saya, kebalikan dari definisi kedua. Yaitu misalkan ada sebuah unsur dari matriks A, indeks IJ, dengan J ini kurang dari I, di mana I ini adalah barisan bilangan asli 1, 2, 3 sampai N, dan J sama dengan I, yaitu barisan bilangan asli 1, 2, 3, N, maka konsep ini, definisi ini disebut dengan unsur bawah diagonal. Sementara teman-teman, untuk belajar aljabar ini, saran saya teman-teman mempelajari dan menerima apa adanya dulu. Menerima apa adanya dulu, nanti kemudian akan diperkuat dengan ilustrasi-ilustrasi contoh, teman-teman. Jadi kita biasakan dulu mungkin dari yang dari yang abstrak menjadi konkret seperti itu. Baik, kita mulai. Ini contohnya teman-teman. Nah, ini dia. Saya mempunyai sebuah matriks, sebut saja saya sebut matriks A. Ini matriks A. Teman-teman bisa ngecek kira-kira ini matriks bujur sangkar atau bukan? Ya. Baik. Orde berapa teman-teman? 4 kali 4. Iya, orde 4 kali 4. Ukurannya 4 kali 4 atau orde 4 ya. Kita perhatikan teman-teman. Di sini ada beberapa bagian teman-teman. Ada bagian pojok kanan atasnya dan ada pojok kiri bawah yang kebetulan di modul ini di raster menggunakan warna agak gelap-gelap abu-abu begitu. Dan satu lagi kita punya ada bilangan yang digaris diagonal dari pojok kiri atas sampai kanan bawah. Nah, teman-teman, bilangan yang ada di diagonal dari mulai pojok kiri atas sampai kanan bawah, unsurnya yaitu kita punya 0, 2,1, 2, dan 4. Inilah yang disebut dengan unsur diagonal, teman-teman. Sementara untuk daerah yang di raster bagian pojok kanan atas, 1, 3, -1, 9, 1, 0, kita sebut sebagai unsur atas diagonal. Sementara yang di bawahnya diagonal, dengan mudah kita katakan sebagai unsur-unsur bawah diagonal. Hati-hati teman-teman, konsep awal yang biasanya saya pernah alami dengan teman-teman matematika, seringkali kita terjebak dengan penyimpulan sendiri yang kurang tepat ya. Jadi tidak semua unsur di diagonal itu bisa dikatakan sebagai unsur diagonal atas dan unsur diagonal bawah. Coba teman-teman cek baik-baik. Untuk garis diagonal dari mulai pojok kanan atas sampai kiri bawah itu teman-teman, itu bukan dikatakan unsur diagonal teman-teman. Jadi misalkan dari bilangan unsur -1, -1, 9, 5, dan 2. Sehingga kalau daerah ini bukan unsur diagonal, maka daerah-daerah yang di atasnya, dari 0, pi, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya, ini bukan termasuk unsur di atas diagonal. Sebaliknya, yang di bawahnya, 1, 0, 4, 1, 3, 2, juga bukan unsur bawah diagonal. Jadi,
Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur bawah diagonal dan daerah unsur-unsur di atas diagonal ini akan tepat, akan benar apabila peletakan unsur-unsur diagonalnya juga tepat. Ketika kita meletakkan unsur-unsur diagonal ini salah, maka unsur-unsur atas diagonalnya maupun unsur-unsur bawah diagonalnya juga akan salah. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan ini. Mungkin kalau teman-teman, saya lanjutkan, kurang memahami dari konsep ini, teman-teman, ini diperjelas dengan definisi 1.1.5, teman-teman. Yang pertama, matriks segitiga bawah. Nah, ini dia. Kalau tadi kita kenal ada unsur di atas diagonal, namanya unsur atas diagonal. Kemudian unsur bawah, di bawah unsur diagonal kita sebut dengan unsur bawah diagonal. Ini semakin mengkerucut hari ini. Nah, di sini tentu disampaikan bahwa matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur atas diagonalnya adalah 0. Hati-hati teman-teman, sekali lagi, matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur atas diagonalnya adalah 0. Ini sebuah hal yang paradoks ya teman-teman. Jadi matriksnya segitiga bawah, tetapi yang menjadi unsur 0-nya adalah di atas diagonal, teman-teman. Kita cek contohnya. Nah, ini dia. Matriks P. Ordernya berapa, teman-teman? 3. 3. Unsur diagonalnya mana? 211. 211. Unsur atas diagonalnya? 0. 0. 0003. Unsur bawah diagonalnya? 115. Nah, pertanyaannya, di unsur manakah, sebelah manakah yang di situ anggotanya 0? Atas. Diagonal Unsur atas. atas. Diagonal Nah, atas. apabila kita temukan unsur atas dari unsur-unsur diagonal ini, kok nilainya adalah 0, maka daerah ini kita katakan sebagai matriks apa, teman-teman? Segitiga bawah. Segitiga bawah. Betul sekali. Matriks segitiga bawah. Kita cek kemudian yang di Q. Order Q-nya sama nggak sih teman-teman dengan P? Sama. Sama ya. Order berapa? 3. 3. Unsur diagonalnya? 012. 012. Unsur bagian mana nih yang anggotanya 0 semua? Atas. Atas. Diagonal. Baik. Apakah ini juga mempunyai matriks segitiga bawah? Ya. Betul. Baik. Alasannya apa, teman-teman? Karena bernilai 0. Di manakah itu nilai nolnya? Di atas. Di atas Istilah- diagonal. Istilahnya apa tadi, teman-teman? Matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah. Apabila? Semua unsur atas diagonalnya Betul 0. sekali. Jadi teman-teman harus menggunakan ada tambahan unsur atas ya teman-teman, tidak hanya sekedar bagian atas saja. Nah, kemudian kita cek yang matriks R, teman-teman. Unsur diagonalnya mana, teman-teman? 0,1. 010. 010. Apakah ini termasuk juga punya matriks segitiga bawah? Ya. Iya, Ya. betul. Kemudian yang S, apakah juga mempunyai matriks segitiga bawah? Iya. Betul. Nah, teman-teman, ada yang unik dari matriks PQRS, teman-teman. Jadi pada matriks P, unsur diagonalnya ini hampir semuanya nilainya di atas 0. Kemudian secara berurutan ke kanan, kita akan melihat sampai di S, unsur diagonalnya mengandung apa itu? 0 semua. Nah, bahwa unsur-unsur diagonal itu tidak terbatas hanya bilangan di atas 0, tetapi juga unsur diagonal ini boleh 0 ataupun tidak 0. Kenapa demikian? Karena berdasarkan definisi matriks segitiga tadi, tidak ada pembatasan 0 atau tidak 0 pada unsur-unsur diagonal. Jadi, pada definisi yang kita bahas tadi di atas, pendefinisian matriks segitiga bawah itu hanya pada bagian apa, teman-teman? Atas diagonal. Betul. Jadi matriks segitiga bawah ini lebih mengkerucut kepada nilai 0 ini hanya pada
unsur di atas diagonal, tidak membatasi unsur 0 atau tidak 0 pada diagonal. Nah, ini nanti yang akan teman-teman pelajari di materi-materi berikutnya, ada namanya keenolan diagonal. Ada keenolan matrik dan seterusnya. Oleh karena itu, mohon diingat-ingat, kalau perlu teman-teman juga perlu mencatat, membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur diagonal sebuah matrik tidak harus 0 atau mungkin tidak 0, tidak ada masalah. Batasannya hanya terdapat pada matriks segitiga bawah ya, atau matriks segitiga atas nanti. Baik, sebagai pembanding teman-teman, sebagai pembanding, mari kita lihat matriks di contoh bagian bawah teman-teman, masih di halaman 1.8. Nah, ini dia. Kita lihat matriks A, B, C. Kebetulan di sini juga ordernya 3, teman-teman. Ada yang bisa menganalisis matriks A, teman-teman? Hubungannya dengan unsur diagonal, kemudian unsur-unsur atas diagonal, dan unsur-unsur bawah diagonal, serta matriks segitiga bawah. Ada teman-teman yang mau bantu ini menjelaskan yang matriks A dulu? Saya coba. Ya, silakan. Untuk unsur diagonalnya itu 0, -1, dan -3. Untuk di atas diagonalnya 0, 2, dan -1. Di bawah diagonalnya 0, 1, dan 2. Ini tidak termasuk ke dalam matriks segitiga bawah dikarenakan nilai diagonal atasnya tidak 0 semua. Iya, betul sekali. Luar biasa, teman-teman. Betul sekali. Seperti di sini kalau kita cek, mohon maaf, ada unsur 2 dan ada unsur negatif 1 ya, teman-teman. Dan ini melanggar dan tidak sesuai dengan definisi bahwa matriks segitiga bawah ini unsur atas diagonalnya harus 0. Untuk yang B, teman-teman, ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, silakan, Mbak. Silakan. Jadi unsur-unsur diagonalnya itu 0, 0, dan 15. Kemudian? Unsur atas diagonalnya itu 0, 0, 1. Terus unsur-unsur bawah diagonalnya itu 0, 0, 0. Jadi itu bukan matriks segitiga bawah karena semua unsur atas diagonalnya tidak 0. Iya, baik. 1. Terima kasih. Lanjut, teman-teman. Untuk yang C, ada yang bisa membantu menjelaskan? Baik. Untuk matriks C, orde 3, tidak jauh berbeda dengan matriks A dan B, teman-teman. Di sini kita cek unsur diagonalnya ada 0021, ada unsur atasnya 002, dan unsur bawah diagonalnya ada 003. Ini juga tidak mengandung matriks segitiga bawah, karena unsur bagian atas ya, unsur-unsur atas diagonalnya ada yang tidak 0, yaitu 2. Nah, saya kira cukup jelas, teman-teman. Kita lanjut ke definisi 1.1.6 nih. Kebalikan dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Saya yakin teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya, jika matriks segitiga bawah ini unsur atas diagonalnya semuanya 0, kalau matriks segitiga atas berarti yang bagian 0-nya di sebelah mana, teman-teman? Bawah diagonal. Betul sekali. Kita cek di contoh 1.1.6, teman-teman. Nah, ini memenuhi syarat semua, mengandung matriks segitiga atas karena unsur bawah diagonalnya mengandung 0, begitu. Kita cek perbandingannya, teman-teman. Nah, ini dia. Saya masuk di halaman 1.9, teman-teman. Nah, ada teman-teman yang mau menjelaskan, anggap saja ini matriks A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D. Silakan, teman-teman. Silakan diuraikan, ini matriksnya order berapa, unsur diagonalnya apa saja, unsur atasnya apa, unsur bawah atasnya, masuk nggak kategori segitiga bawah, masuk nggak matriks segitiga atas, alasannya apa, dan seterusnya. Silakan, teman-teman. Baik, saya coba lagi. Ya, silakan.
Ya, untuk matriks yang pertama itu unsur-unsur diagonalnya 1, negatif 1, dan 2. Unsur-unsur di atas diagonalnya 0, 0, dan maaf. Yang halaman 1.9 ya? Iya. Unsur-unsur diagonalnya 1, negatif 3, dan 0. Untuk unsur-unsur di atas diagonalnya 2, negatif 1, dan 0. Unsur-unsur di bawah diagonalnya 1, 2, dan 0. Ini tidak termasuk ke dalam matriks segitiga atas karena semua unsur bawah diagonalnya ada yang bukan 0, yaitu 1 dan 2. Kalau dikaji dari matriks segitiga itu segitiga atas ya. Untuk yang segitiga bawah? Kalau dari segitiga bawah sama, tidak termasuk. Baik. Saya kira cukup mudah ya teman-teman. Baik dari matriks A, B, C, D, kita tidak menemukan adanya matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah dikarenakan masing-masing unsur tidak mengandung 0 semua. Saya kira begitu. C kayaknya, Pak. Kalau yang C ada kayaknya. Ada masuk nggak? Kita cek. Oh, oke, kita cek. Silakan. Ada yang membantu menyampaikan? Silakan. Boleh saya coba, Pak? Oke, silakan Pak. Ini termasuk matriks orde 3, nanti kali 3. Terus untuk unsur diagonalnya 3, 0, dan 0. Untuk unsur di atas diagonalnya 0, 0, 0, dan di bawah unsur di bawah diagonalnya 1, 0, dan 3. Ini termasuk matriks segitiga bawah karena unsur di atas diagonalnya 0, 0, 0. Baik. Dan dia tidak termasuk segitiga atas karena di unsur di bawah diagonalnya tidak 0 semua. Betul. Oke, terima kasih atas koreksinya. Bagaimana dengan matriks keempat? Ini ada unsur 0 loh. Tapi apakah memenuhi syarat sesuai dengan definisi matriks bawah dan atas? Tidak. Tidak ya, karena memang salah di pendiagonalannya. Kalau kita cek memang ada di sini unsur bagian 0, tetapi pendiagonalannya yang salah. Betul sekali. Kita lanjutkan ke definisi 1.17. Kalau tadi kita ada matriks segitiga bawah, ada matriks segitiga atas, kita sekarang fokus ke matriks diagonal, ke bagian diagonalnya. Di sini sampaikan bahwa matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur luar diagonal, yaitu unsur atas diagonal atau bawah diagonalnya adalah 0. Ini teman-teman, menarik sekali. Yang kedua, matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya adalah 1 disebut matriks satuan atau diberi notasi I kapital N atau dibaca dengan N banyak baris atau kolom. Ini asik teman-teman. Kira-kira ada teman-teman yang bisa membuat hipotesis nggak dari konsep ini? Saya ulang kembali ya. Yang pertama, matriks diagonal ini adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur luar diagonal, yaitu unsur atas maupun unsur bawah diagonalnya bernilai 0. Konsep kedua, definisi kedua, matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya adalah 1 disebut dengan matriks satuan, diberi notasi I kapital N atau dibaca N banyak baris atau kolom. Teman-teman ada yang bisa membuat hipotesis nggak dari sini? Kira-kira matriks diagonal itu seperti apa hubungannya dengan definisi 1 dan 2? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau matriks diagonal itu semua unsur di atas dan di bawah diagonalnya itu 0, sedangkan matriks satuan itu semua unsur yang di atas sama di bawah itu 1. Diagonalnya. Oke, baik, ada yang bisa memberikan tambahan atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki? Baik, teman-teman. Ini ada yang sesuatu hal yang sensitif ya, kalau jika dipahami secara kurang tepat.
kalau kita amati, matriks diagonal ini adalah jika hubungannya dengan matriks segitiga atas dan segitiga bawah, maka matriks diagonal ini adalah gabungan dari matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Coba teman-teman pahami itu. Di sini sampaikan bahwa matriks bujur sangkar adalah matriks yang semua unsur luar diagonal, yaitu unsur atas diagonal, atau yang kita sebut dengan matriks segitiga bawah, ataupun unsur bawah diagonal atau kita sebut sebagai matriks segitiga atas adalah 0. Artinya, matriks diagonal ini adalah matriks yang menggabungkan antara konsep definisi dari matriks segitiga bawah dan atas. Atau dengan demikian, matriks diagonal ini adalah matriks yang segitiga bawah dan atasnya terdapat dalam satu matriks. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita cek, bisa kita lihat pada gambar di bawahnya tuh, teman-teman. Nah, ini ABCD ini adalah unsur diagonal, teman-teman. Sementara yang di luar diagonal, kita lihat matriks segitiga bawah semuanya berunsur 0, matriks segitiga atas di bawahnya unsur diagonal juga 0. Ini yang saya katakan tadi. Ini adalah implikasi akibat dari definisi matriks diagonal. Nah, yang kemudian jika misalnya A, B, C, D ini, teman-teman, semuanya berunsur 1, A1, B1, C1, D1, maka matriks diagonal ini kita sebut dengan matriks diagonal identitas. Jadi bukan satunya aja di matriks diagonal atas, di matriks segitiga atas dan bawah, tetapi satu ini terletak pada di unsur diagonal. Nah, kemudian kita lihat saja, teman-teman, contohnya. Nah, ini dia. Ini, nih. Kita lihat matriks yang pertama, kedua, 3, 4, 5, semuanya adalah matriks bujur sangkar, ordo 3. Kita cek yang pertama, unsur diagonalnya berapa, teman-teman? 1, min 1, 2. Iya. Matriks segitiga atas dan bawah, apakah semua sudah 0? Sudah. Sudah. Apakah memenuhi syarat sebagai matriks diagonal? Iya. Iya. Baik. Apakah matriks kedua juga demikian? Iya. Ya. Matriks ketiga? Iya. Bahkan semua 0 pun ini bisa dikatakan sebagai matriks diagonal. Ini karena sudah kita konsep di awal tadi bahwa unsur diagonal itu tidak ada batasan apakah 0 saja atau 1 saja. Ini juga berlaku pada matriks ke-5, teman-teman. Mohon maaf. Yang berikutnya, teman-teman. Kita cek di contoh yang B. Kira-kira contoh yang ke B, halaman 1.10 bagian pertama, ini dikatakan bukan matriks diagonal, apa alasannya? Karena matriks segitiga atas dan segitiga bawahnya tidak 0. Tidak 0. Baik. Bagaimana dengan yang nomor 2? Matriks kedua? Apa yang menyebabkan bukan matriks diagonal? Matriks segitiga bawahnya terdapat 1. Oh, segitiga atas mungkin maksudnya ya? Iya. Ya, maksudnya mungkin segitiga atas letaknya di bawah diagonal, betul. Kalau yang ketiga, kira-kira bukan matriks diagonal, alasannya apa, teman-teman? Matriks segitiga bawahnya. Baik, karena mengandung 1. Kalau yang keempat, kira-kira sama nggak alasannya dengan matriks pertama? Bukan matriks diagonal. Iya. Iya. Ya, betul, karena memang matriks segitiga bawah dan atasnya adalah tidak mengandung 0. Mohon maaf. Nah, ini teman-teman, definisi yang kedua tadi, apabila semua persyaratan dari matriks diagonal terpenuhi, teman-teman, kemudian unsur diagonalnya adalah 1 semua, maka matriks ini kita anggap sebagai matriks apa? Satuan, betul sekali. Nah, konsep matriks satuan ini oleh teman-teman juga mohon dicatat baik-baik, kalau perlu juga sering-sering dibaca begitu, karena nanti kita akan banyak sekali menemukan operasi-operasi yang hubungannya dengan ini. Termasuk teman-teman kalau belajar
transformasi matriks ya. Kalau mungkin pernah belajar juga di SMA ada transformasi linear, ada translasi, kemudian ada dilatasi dan seterusnya. Sering sekali kita melibatkan matriks satuan seperti ini. Kita cek yang pertama, matriks satuan pertama ukurannya berapa? Ordo 2. Ordo 2, berarti kita tulis N-nya adalah I kapital 2. Kemudian pada contoh kedua, ordonya berapa teman-teman? 3. 3, sehingga matriks ini kita tulis dengan matriks satuan I3 dan seterusnya teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang perlu kita diskusikan teman-teman? Baik, kalau tidak ada, ini sudah waktunya 21.31 karena tadi saya mulainya agak terlambat. Apakah boleh saya lanjutkan dulu atau cukup sampai ke sini? Boleh. Lanjut. Ya, baik, lanjut. Terima kasih, saya lanjutkan. Yang kedua adalah kesamaan dua matriks, teman-teman. Jadi dua buah matriks ini mempunyai kesamaan dengan syarat apa? Nah, ini materi ini sudah pernah kita bahas, teman-teman. Coba kita lihat definisi 1.1.8. Kebetulan materi ini kalau nggak salah ada di kelas 2 SMA ya, kelas 11. Kalau saat ini di kurikulum ke-13 ada di kelas 11 matematika wajibnya. Misalkan begini, sebuah matriks A beranggotakan A dengan unsur terletak di IJ seperti yang sudah kita bahas di awal, dengan I ini adalah barisan bilangan asli sampai M, dan J ini barisan bilangan asli sampai N, dan masing-masing I ini mewakili baris M, dan J terletak pada posisi N kolom, sama dengan B, dengan anggota B ini unsurnya adalah BIJ, ketentuan syarat IJ-nya sama dengan I pada J matriks A, maka bisa kita tulis atau kita simpulkan bahwa matriks A sama dengan B. Nah, seperti itu. Jadi apabila matriks A sama dengan B, maka unsur matriks A yaitu AIJ akan sama dengan unsur matriks B yaitu BIJ, teman-teman. Nah, dengan demikian apa implikasinya? Implikasinya adalah dua buah matriks itu memiliki kesamaan apabila ukurannya bukan ordonya, ukurannya sama. Seperti itu, teman-teman. Kita cek pada contoh 1.18. Nah, ini matriks A dan matriks B. Kira-kira matriks A ini berordo atau berukuran, teman-teman? Ukuran ya, bukan berordo. Ukurannya berapa yang A? 2 kali 3. Yang B? 2 kali 3. Berarti apakah A ini bisa dikatakan mempunyai kesamaan? Ya. Baik, contoh kita cek. Pada unsur matriks A22. A22 menunjukkan unsur berapa, teman-teman? 4. Kita cek pada unsur B22. Berapa, teman-teman? Sama. Nah, sama. Kita cek pada unsur A11 akan sama dengan unsur mana? B11. B11. Kemudian kalau minus 3 itu ukurannya letaknya di mana di A? A12. Sama dengan yang di B? B12. Jadi kalau kita teliti satu persatu setiap unsur, ternyata seluruh unsur A, IJ maupun BIJ semuanya sama. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa matriks A adalah sama dengan matriks B. Kita lanjut, teman-teman. Nah, ini semakin mantap ini ya contohnya. Matriks P dan Q ini berukuran atau berordo nih? Berordo. Masing-masing ordonya berapa? Ordo 2. Nah, apakah ordonya sama?
Ya, Ya, kalau sama berlaku nggak kesamaan nih? berlaku. Berlaku. Kita coba ya ceknya. Kira-kira berapa nilainya P, teman-teman? 3. 3. Nilai P pada matriks P itu seletak dengan nilai Q 22, yaitu 3. Betul sekali. Kemudian untuk -1 pada unsur P11 sama dengan unsur Q di mana, teman-teman? Satu-satu. Ya, nilainya berapa, teman-teman? Min 1. Jelas sekali, berarti matriks P berordo 2 dengan matriks Q berordo 2 ini juga bisa dikatakan kesamaan dua matriks. Baik. Mungkin saya kasih soal, teman-teman siap? Boleh, Bang Ron? Boleh ya. Kasih soal ya, biar makin menarik nih. Saya tulis dulu. Bentar. Nanti untuk teman-teman yang menjawab soalnya, nanti upload aja di grup ALE1 ya. Ya, silakan di upload di grup ALE1, teman-teman. Saya ambilkan tulisan dulu. Iya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan dulu aja pertanyaannya. Ya, sudah saya share linknya, teman-teman. Sudah dicek di grup format. Teman-teman bisa langsung mengerjakan. Nanti bagi yang sudah, enaknya gimana nih ya? Apakah di-share di grup atau di-share screen di Zoom? Bang Ron. Mas Roni? Mas? Ya, halo. Roni? Mungkin Gimana? Mungkin itu nanti di-share di grup aja. Oh gitu ya. Juga ada keterbatasan waktu. Oh, siap. Biasanya dikirim ke siap. Baik. Terima kasih. Insya Allah mungkin malam hari ini sudah sampai di sini saja, teman-teman. Jam 21:40. Nanti kayaknya kita bisa diskusi di grup ini. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjut di pembahasan penjumlahan pengurangan matriks, perkalian matriks, dan pembagian matriks. Terakhir itu sudah untuk KB1. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan, bisa mungkin nanti saya kembalikan ke host. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, mungkin ada satu pertanyaan, boleh nanti dijawab? Oh, boleh. Ya, silakan.
Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang bertanya atau kurang paham di mana gitu. Ya, boleh disampaikan langsung atau di chat, boleh. Sekitar ada waktu 5 menit kayaknya ya. Sekitar 5 menit. Ya, silakan. Atau sambil ngerjakan teman-teman juga boleh. Ada yang mau disampaikan atau menambahkan dari yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang tadi, boleh silakan. Ini Pak Tony, boleh saya satu nih? Ya, silakan. Ini untuk kesimpulan aja Pak. Ya. Untuk matrik satuan. Ini kan ada yang kayak I2 gitu kan, I kapital 2, I kapital 3. Berarti kesimpulannya itu sama dengan kalau I2 berarti kalau dengan ordo bisa masuk matrik ordo juga ya, ordo 2 gitu. Karena sama dengan karena ukurannya 2x2 gitu, sama ordo 2 juga bisa disebut seperti itu ya. Iya. Betul. Jadi bisa dikatakan sebuah matrik identitas itu pasti matrik ini Pak, matrik bujur sangka. Jadi matriks yang ukurannya harus dan tidak akan berlaku apabila kita temukan matrik identitas itu untuk matrik persegi panjang. Jadi ukuran 3x2. Seperti itu Pak. Ya, betul sekali analisanya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi teman-teman? Sekitar 3 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Laurencia Aprilia, boleh? Ingin bertanya? Iya, Kak. Silakan. Mau nanya Kak, untuk metrik diagonal itu yang satuan, metrik satuan kan semua juga diagonalnya adalah 1. Nah, terus untuk dicontohkan metrik segitiga atas sama segitiga bawahnya 0 semua. Bagaimana kalau metrik segitiga atas sama segitiga bawahnya ada yang tidak 0, apakah itu bisa disebut metrik satuan kalau diagonalnya 1 semua? Baik. Kalau misalnya ini kembali kita ke definisi bahwa untuk menyimpulkan apakah suatu matriks itu adalah matriks identitas, langkah pertama kita itu kan harus melihat definisi bahwa unsur luar matriks diagonalnya harus 0, kan begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan matriks luarnya itu bukan 0, yaitu segitiga atas dan bawahnya bukan 0, jelas sudah matriks ini tidak akan bisa dikatakan sebagai matriks diagonal. Walaupun misalnya unsur diagonalnya adalah 1. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain, ini masih kurang sekitar 2 menit ya, host. Kak, izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Untuk soal tadi, yang C yang mana ya, Pak? Yang C ya, sebentar saya cek. Soal yang C. Baik. Bisa dicek di grup. Yang saya kirim di grup tadi ya? Iya. Sebentar. Baik, di sini tentukan nilai X, Y, Z, A, B, C, D, E, dan F jika matriks A sama dengan B. Kayaknya nggak ada ya yang C ya? Mohon maaf Pak, izin menjawab, kayaknya yang B tambah 3X itu salah satunya ada yang C. Oh begitu. Ya silakan, monggo. Nanti bisa kita diskusi, coba-coba dulu saja. Apakah memang ada yang salah cetak atau bagaimana soal ini? Mungkin bisa nanti bisa dikoreksi bersama ya. Nggih, terima kasih Mbak dan Mas. Ya, nggih, terima kasih. Ada yang lain mungkin pertanyaan terakhir? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami tutup pembelajaran untuk hari ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang sopan dari saya, Arul, dan Mas Roni sebagai pelajar. Sekali lagi saya katakan kami mohon maaf. Baik teman-teman, mungkin hanya cukup sampai hari ini untuk pembelajaran ALE 1 modul 1 ya Bang Ron. Betul. Kegiatan belajar 1 masih 3/4 nih, kurang 1/4 masih. Nggak apa-apa ya, minggu depan insya Allah. Depan kita lanjut lagi. Insya Allah. Terima kasih. Saya permisi pamit ya Mas Ron. Mungkin Siap. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Iya. Terima kasih Karoni, Arul, and meeting ya.